Lin Yang, pandemi di Afrika Selatan, dokter yang pergi membantu. Kapan akan pergi tidak kembali? Kamu yakin mau mengambil risiko ke Afrika Selatan? Direktur, jika nyawaku bisa menyelamatkan lebih banyak orang, maka itu sepadan. Tunggu. Secara logika, aku tidak seharusnya menghentikanmu, tapi apakah kamu sudah mempertimbangkan adikmu? Yang aku inginkan adalah pergi tidak kembali. Ila Lin Yang, seluruh kota Jiangqing. Siapa yang tidak tahu adikmu sangat mencintaimu? Kamu pergi tiba-tiba seperti ini, apa bedanya dengan mengambil nyawanya? Suamiku, grup siang adalah nama kita berdua. Kamu suka? Aku bahkan khusus meminta desainer. Suara apa itu? Lihatlah betapa baiknya adikmu padamu, memberi nama perusahaan. Tidak lupa menggunakan nama kalian. Detak jantungnya tidak teratur, aku memasang monitor detak jantung untuknya. Sekarang detak jantungnya 128, terakhir kali setinggi ini. Masih di malam pernikahan kita. Dokter Lin, istrimu bilang, tanganmu yang memegang pisau bedah sangat dingin, tidak seperti aku. Bahkan di mana detak jantungnya, aku bisa merasakannya. Aku ingat asisten di samping adikmu, Guming. Mungkinkah dia selingkuh di belakangmu? Liang Zhirou, saat kamu menyalin cintamu ke pria lain, kita sudah ditakdirkan tidak mungkin. 3 hari kemudian, hubungan suami istri kita berakhir di sini. Aku mengatur kode pintu rumah dengan ulang tahunmu, agar kamu selalu ingat kode pulang. Karena kita akan berpisah, maka putuskan dengan bersih. Suamiku, kamu bukan lembar hari ini? Aku lihat di luar hujan deras, aku tidak tenang. Jadi aku datang menjemputmu. Suamiku, kamu belum tidur. Maaf sekali, hari ini perusahaan baru berdiri, banyak urusan. Jadi aku pulang agak terlambat. Tidak apa-apa. Aku juga harus terbiasa hidup tanpamu. Suamiku, jangan marah, hari ini benar-benar karena sedang menangani urusan, jadi pulang terlambat. Ini adalah saat aku memindahkan barang kantor di perusahaan. Tidak sengaja merusaknya. Aku akan istirahat dulu di kamar. Tunggu, suamiku, hari ini perusahaan baru dibuka. Aku menyiapkan sebuah hadiah untukmu. Ini adalah jam tangan pasangan yang khusus aku pesan. Hanya ada 2 di dunia, melambangkan kita tidak akan pernah terpisah. Aku menukar ciuman 10 menit. Dengan Zero buat jam emas ini. Kayaknya dia menikmati ya. Suamiku, siapa yang kirim? Pesan tadi? Biasa aja. Orang gak penting kok.
Kebetulan, aku juga ada hadiah. Rayakan grand opening perusahaannya. Makasih sayang. Tapi buatku, kebersamaanmu lebih berharga dari apapun. Selama kamu di sampingku, aku bahagia terus. Udah malam, aku tidur dulu ya. Kayaknya info kantor. Aku baca. Sebentar terus matiin lampu. Sayang, aku habiskan 1 botol. Pasti bisa. Taean Semelemen. Cuma nunggu 10 menit. Istri kamu malam ini milikku. Kau jomblo deh. Udah? Aku matiin lampu. Sayang, ada urusan kantor dadakan. Aku harus pergi. Urusan apa sih harus malam-malam? Kamu kan tahu sebagai direktur, banyak tanggung jawab. Aku balik cepat kok. Bisa nggak nunggu pagi? Demi buru-buru ketemu pria itu? Sisa 9 menit. Maaf sayang, aku harus pergi. Istirahat ya. Guming yang suruh kamu datang ya? Jangan-jangan suamiku tahu hubunganku dengan Guming? Maksudmu APA sayang? Maksudku, karyawanmu saja bisa temani lembur. Sebagai suami, aku antar saja. Nggak usah. Aku bisa urus sendiri kali ini. Jangan begadang buat aku. Dengarin ja. Liang Zero, menyembunyikan ini dariku pasti melelahkan ya? Sayang. Siapa suruh kamu ke sini? Sudah ku bilang, jangan sampai muncul di sekitar rumahku. Maaf, tapi aku habiskan 1 botol. Aku nggak tahan lagi. Pergi ke tempat biasa. Aku tidak mau. Suamiku tahu hubungan kita. Sedikit curiga. Tidak bol. Aku lagi ngomong sama kamu. Pakai ini. Sayang, aku nggak tahan lagi. Pak, mobil Anda parkir sini mungkin mengganggu lalu lintas, tolong parkir di area parkir, terima kasih atas kerjasamanya. Hei, apa yang kamu lihat? Pergi sana, tolong kerjasama ya. Kamu. Maaf, kami akan segera pergi. Halo, Tuan Lin, yang menghalangi pintu rumah Anda. Mobil asing itu sudah saya suruh pergi. Tapi wanita di dalam mobil itu, sepertinya istri Anda. Apakah dia ganti mobil baru? Sayang, kenapa kamu beli 2 mobil? Di perusahaan saya ada seorang karyawan wanita, performanya bagus belakangan ini. Saya member Kenya Capital Karyawan Wanita ITU. Oh, begitu. Ternyata yang disebut Zio. Karyawan wanita itu adalah Guming. Zio, kita sudah menikah bertahun-tahun, apa yang kamu katakan padaku? Sebenarnya ada berapa yang benar? Tuan Lin. Anda salah lihat. Tidak heran mereka terlihat sangat mesra. Ternyata bukan istri. Lain kali kalau kamu lihat mobil itu menghalangi pintu rumah saya. Langsung hancurkan saja, berapapun biayanya. Bilang saja ke istri saya. Lin Yang, aplikasi sukarelawan medis Anda sudah disetujui 29 jam lagi. Akan ada yang mengantar Anda ke Afrika Selatan untuk mengucapkan selamat tinggal pada orang yang Anda rindukan. Saya sudah tidak punya ikatan lagi, 29 jam lagi. Kita berangkat tepat waktu. Bagaimana penampilan saya tadi? Penampilan bagus.
Ini ada 200.000, ambil untuk tambahan. Kalau dibandingkan dengan suamimu, siapa yang lebih memuaskanmu? Bagaimana kalau kamu cerai dengan dia, saya pindah ke rumahmu, begitu. Saya bisa memuaskanmu setiap hari. Guming, sejak hari pertama saya sudah bilang. Kita ini hubungan saling membutuhkan, kamu hanya alat saya. Yang benar-benar saya cintai adalah Lin Yang, kalau kamu punya pikiran lain. Saya bisa memberimu kemewahan, besok bisa membuatmu lebih buruk dari pengemis. Saya mengerti, saya tidak akan mengulanginya lagi. Direktur Liang, Anda sudah membuat janji untuk tes kehamilan sore ini. Tolong ingat untuk membawa KTP. Baik. Kalau dulu Lin Yang tidak menyelamatkan saya, membuat tubuhnya memburuk, tidak bisa hamil, saya juga tidak akan. Pasien kecelakaan, pendarahan hebat, harus segera transfusi darah, tapi sekarang, di bank darah sudah tidak ada darah panda yang cocok untuknya. Mengambil dari bank darah lain tidak akan sempat. Saya punya golongan darah langka, ambil darah saya. Lin Yang, kita harus menyelamatkannya. Butuh banyak darah. Bahkan bisa mempengaruhi kesehatanmu. Bisa juga mempengaruhi umurmu. Kamu yakin? Kalau tidak menolong orang yang sekarat, apa gunanya jadi dokter? Lin Yang, pemulihan tubuhmu sangat baik. Jangan khawatir sama sekali tentang masalah kehamilan setelah menikah. Lagi pula saya akan pergi. Tidak perlu memberitahu Liang Zero bahwa saya sudah bisa punya anak. Uangnya sudah saya transfer ke rekeningmu, kamu beli saja. Tiket sekali jalan. Tiket sekali jalan apa? Suamiku, aku dengar kamu beli tiket sekali jalan, kamu mau pergi kemana? Tidak ada. Itu temanku yang mau jalan-jalan, aku cuma ngobrol dengannya. Syukurlah, aku sampai kaget, suamiku. Aku kira kamu mau meninggalkanku sendiri ke suatu tempat. Masa sih? Kamu, jangan menakut-nakuti diri sendiri. Suamiku, kalau aku melakukan kesalahan, kamu boleh memarahiku. Tapi jangan sampai meninggalkanku. Tanpamu lebih menyakitkan daripada membunuhku. Aku cuma ngobrol sebentar dengan teman, jangan terlalu dipikirkan. Suamiku, ini kan barang-barang mandimu, kenapa kamu buang semuanya? Beberapa barang kalau sudah lama dipakai. Bosan. Pengen ganti yang baru. Baik, aku akan belikan yang bagus, yang mahal. Oh ya suamiku, kamu belum pernah mengunjungi grup siang, kan? Mari kita lihat bersama, milik kita berdua. Perusahaan kita. Ayo. Masalah sewa. Kamu bisa koordinasi lagi dengan Li Siwen. Suamiku, lihat. Ini area kerja kita. Ayo, aku ajak kamu lihat tempat lain. Lin Yang Kamu tahu aku. dan istrimu punya hubungan. Masih berpura-pura tidak tahu, tidak mau cerai. Maka aku akan membuatmu mengerti siapa yang dicintai istrimu. Kenapa ini semua fotoku? Setiap kali aku merindukanmu, aku selalu mengambil foto. Agar seluruh dunia tahu, aku punya suami yang paling ganteng. Sayang, aku sangat menjaga diri.
Kura-kura hijau, di laci istrimu tersimpan berbagai mainan. Setiap malam dia memanggilku pangeran kecil dan memintaku menghukumnya. Kalau tidak percaya, buka laci dan lihat sendiri. Berhenti, jangan buka. Bukannya kamu yang bilang ingin mengunjungi? Atau ada sesuatu yang tidak pantas dilihat di sini? Sayang, kamu ngomong apa sih? Di dalamnya adalah dokumen rahasia perusahaan. Sementara ini belum bisa diungkapkan. Tapi bukannya kamu bilang ini perusahaan kita berdua? Sepertinya isi laci memang seperti yang dikatakan Guming. Adalah barang yang digunakan Lian Zero untuk berlagak genit. Aku hanya bercanda. Kalau itu rahasia perusahaan, pasti tidak pantas aku melihatnya. Maaf sayang. Aku akan ajak kamu melihat bagian lain perusahaan. Ayo, bagi-bagi permen. Semua dapat. Jangan buru-buru, semua dapat. Ayo, ayo. Aku dan pacarku tidur bersama setiap hari. Akhirnya aku akan jadi ayah. Wah, selamat ya. Kalian sedang apa? Ketua, ini di grup siang. Asistenku akan jadi ayah, benar. Kami sedang menebak, anak laki-laki atau perempuan. Guming, perusahaan adalah tempat bekerja. Jangan bawa urusan pribadi ke sini. Ketua, pacarku secantik kamu. Aku terlalu mencintainya, jadi tidak tahan. Untuk berbagi dengan semua orang. Mual, ketua juga hamil. Ketua, kamu baik-baik saja? Kebetulan, ketua mual seperti pacarku. Persis sama. Cukup Guming, jangan bicara tentang pacarmu lagi di sini. Pacarmu yang mana? Sayang, aku merasa tidak enak badan. Kita pergi dulu. Untung sebelumnya sempat tidur dengan suami. Tunggu kesempatan untuk bilang ke suami kalau anak ini miliknya. Baik. Kalau pacarku melahirkan anak laki-laki, aku akan menamainya Gusi. Kalau perempuan, namanya Guro. Bagaimana menurut kalian? Bagus, Zero, nama yang sangat menarik. Kenapa? Kamu juga merasa nama anak itu bagus? tidak. Ngomong-ngomong. Ini baju yang aku jahit sendiri untuk anakku. Cantik kan? Cantik-cantik, nggak nyangka. Guming begitu perhatian sama anak di kandunganku. Sayang, tunggu aku sebentar. Guming kan asistenku. Aku juga mau cek baju baru yang dia buat untuk anak. Ini anaknya dia. Atau anak kalian? Sayang, kamu bilang apa? Gak ada. Aku bilang. Kalau mau lihat, ya lihat aja. Oke sayang, tunggu aku. Pak Direktur, lihat nih, baju kecil ini beneran dibuat dengan hati. Lihat, aku sengaja jahit sendiri. Zero, aku nggak akan nunggu kamu lagi. Kehidupanmu juga nggak akan ada aku lagi. Lin yang nggak pernah ninggalin aku. Waduh, sayang marah. Lin Yang 10 menit lagi mau. Bawa tim ke luar negeri, hati-hati ya. Pak Lin, barang-barang ini di kotak arsip khusus. Kalau nggak dibawa ke luar negeri, perlu kami buang? Kalau kalian mau, simpan aja. Kalau nggak mau, buang aja buat aku. Dah, Pak.
Sayang, kamu mau kemana? Orang tadi mirip banget sama suamiku. Kayaknya salah lihat, suamiku nggak akan ninggalin aku. Sayang, kan janji pulang bareng? Kenapa kamu duluan pulang? Kalian ngapain? Ini semua barang yang aku kasih ke Linyang. Taruh semua, kalian berani-beraninya ngambil barang suamiku. Nyonya Yang, ini semua. Barang-barang yang Pak Lin nggak mau, dia kasih ke kami. Apa? Nggak mungkin, aku mau tanya suamiku. Sayang. Sayang. Kenapa foto pernikahan ini cuma setengah? Jangan-jangan suamiku tahu kalau aku selingkuh sama Guming? Tapi kenapa dia nggak ungkapin? Surat Sukarela Bantu Afrika. Kehilangan kamu lebih sakit daripada dibunuh. Uangnya udah aku transfer ke rekeningmu. Kamu beli tiket satu arah aja. Ternyata tiket itu dia beli buat dirinya sendiri. Enggak, sayang, kamu nggak boleh ninggalin aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Itu suamiku pulang, sayang kamu. Ini paket untuk Lin Yang. Tolong tanda tangani. Lihat pose istrimu, sangat menggoda. Dia patuh dan mudah diatur. Aku hampir kehabisan tenaga karena dia. Guming, aku akan membunuhmu. Bro, Lin Yang sudah kusuruh pergi. Nanti, aku akan buka live streaming diam-diam. Akan kutunjukkan padamu bagaimana aku mempermainkan istrinya, hahaha. Lihat, mobil ini Maybach, harganya 3 juta. Wanita itu, Liang Xiro. Tanpa ragu, dia langsung membelikannya untukku. Mingge hebat, mobil ini bisa membeli 10 nyawaku. Kapan Mingge ajak kita ke villa buat pesta? Lihat kalian, tidak punya semangat. Lihat, jam ini, hanya ada 50 di dunia. Ini hadiah cinta dari Liang Xiro. Suaminya bahkan tidak berhak menyentuhnya. Aku bisa membuatnya berlutut memohon padaku. Hahaha. Pak. Mobil Anda menghalangi jalan lagi. Lagi-lagi di sini, Ingat, mulai sekarang ini semua milikku. Pergi dengan baik, atau aku akan membuatmu kehilangan pekerjaan sekarang. Lain kali jika kau melihat mobil itu menghalangi pintu rumahku, langsung hancurkan saja. Perhatian semua.
Ada kerjaan, Minggo hebat. Liang Xiro tahu. Kau usir suaminya? Tahu pun apa yang bisa dia lakukan? Dia mengandung anakku. Aku tidak percaya dia berani melawanku. Tapi bukankah kalian selalu tidak pernah mengumumkan hubungan? Ya, suaminya tetap pemilik rumah yang sebenarnya. Kalian tidak mengerti apa-apa. Lihat, apa ini? Kunci villa keluarga Lin. Liang Xiro yang memberikannya padaku. Nanti, beberapa hari lagi, Aku akan membuatnya mengganti sertifikat properti. menjadi namaku. Ah, wanita ini lebih patuh saat tidur daripada saat bangun. Lihat ini, surat pernyataan yang dia tulis sendiri untukku. Dia berjanji akan selalu patuh pada Guming, bahkan sudah cap jempol. Hahaha. Sudah cukup? Sayang, kenapa kau datang? Apakah kau merindukanku? Lihat, ketua perusahaan kita. Tidak bisa hidup tanpaku. Sayang, temanku di bandara bilang. Lin Yang pergi ke Afrika Selatan. Mulai sekarang, biar aku yang menemani kamu dan anak kita. Sayang, Lin Yang baru saja pergi, kamu sudah tidak tahan ya? Aku baru saja bilang sama teman-teman. Malam ini kamu harus temani aku. Lihat enggak, istriku tersenyum, hahaha. Ming benar-benar ahli dalam mendidik istri. Benar-benar hebat. Tentu saja, kalau tidak, gimana caranya bikin kamu setia mati-matian? Kamu ngapain sih? Aku mau kamu mati. Sayang, kamu ngapain sih? Sayang, aku salah apa? Salah APA. Bukannya aku sudah bilang, jangan sampai suamiku tahu tentang hubungan kita, tapi kamu malah diam-diam mengirim foto mesra ke dia. Sayang, aku terlalu mencintaimu. Makanya aku ingin mengusir Lin Yang, karena akulah ayah dari anak di kandungan ini. Tanpa Lin Yang, buat apa aku punya anak ini? Sayang, dengar dulu penjelasanku. 3 juta, hari ini aku akan buat kamu tahu. Apa itu bangkrut total? Maaf, ini karena Lin Yang yang duluan. 10 menit ganti Rolex. Mengirim foto ke suamiku, pamer di grup. Mau jadi tuan rumah. Aku kasih tahu, kalau karena kamu. Lin Yang tidak mau kembali. Kamu dan anakku, aku tidak akan pertahankan. Kenapa? Kenapa kamu demi Lin Yang mau tinggalkan aku dan anak kita? Aku tidak percaya kamu tidak pernah mencintaiku. Dulu kamu paling suka memanggilku pangeran kecil. Pergi, si Renyang Dajul. Bandingkan dengan Lin Yang. Tunggu aku temukan Lin Yang. Aku tidak akan memaafkanmu. Sayang, dengar dulu penjelasanku. Sayang, sini. Parenti, send me your parenti. Kalian tahu berapa harga mobil ini? Seluruh keluarga kalian dijual. Kalian juga tidak bisa menggantinya. Sayang, ini kan hadiah dari kamu. Aku akan buat mereka yang berani ini membayar harganya. Nyonya Liang, mobil ini adalah suami Anda yang menyuruh kami menghancurkannya. Dia berpesan, kalau mobil ini kembali menghalangi pintu rumah Anda, langsung hancurkan, kalau perlu ganti rugi, cari Anda. Apa? Suami mau menghancurkan mobil Guming? Mungkin suami sudah tahu. Mobil ini aku berikan untuk Guming, tidak boleh. Aku harus mendapatkan suamiku kembali. Sayang, kamu belum memutuskan untukku. Mobil ini bisa kalian rusak, rusaknya tanggung jawabku. Kalau ada yang berani menghalangi, hancurkan orangnya juga. Biaya pengobatan aku tanggung. Lanjutkan. Sayang. Kamu mau apa? Kembalikan semua yang aku berikan padamu. Kalau kali ini aku tidak bisa menemukan Lin Yang, kamu tunggu saja mati.
Kenapa bisa seperti ini? Direktur penerbangan ke Afrika Selatan. Saat ini Tuan Lin masih di bandara. Bagus, masih ada waktu. Suamiku, aku tahu salah, mohon. Jangan blokir teleponku lagi. Nomor tidak aktif. Apakah suamiku sudah menghapus nomor teleponnya? Tinggal 3 menit lagi, suamiku masih di bandara. Selamat datang di penerbangan ini. Cepat! Jangan biarkan pesawatnya lepas landas, Nyonya. Pintu pesawat sudah ditutup, Anda hanya bisa memilih untuk mengubah jadwal atau mengembalikan tiket. Tidak, suamiku ada di sana. Tolong jangan biarkan dia lepas landas. Berapapun uangnya aku bisa bayar. Nyonya, bandara bukan tempat untuk membuang uang. Ini cukup tidak? Kalau tidak, aku masih punya. Ini 3 juta. Di bawah nama perusahaanku, ada properti perusahaan, saham. Semuanya aku berikan, asalkan kalian mengembalikan suamiku. Tuan Lin pergi ke Afrika Selatan sebagai dokter tanpa batas. Kenapa baru sekarang? Saat Tuan Lin menandatangani surat pernyataan hidup dan mati, kamu di mana? Saat Tuan Lin mempersiapkan barang bawaannya, kamu di mana lagi? Pesawat akan segera lepas landas. Satpam, Lin yang maaf, aku seharusnya tidak. Aku seharusnya tidak mengkhianatimu. Setelah kamu pergi, aku baru sadar bahwa yang aku cintai hanya kamu. Setelah kamu pergi, aku baru sadar bahwa yang aku cintai hanya kamu. Profesor Lin, kamu terlihat tidak enak badan. Apakah mabuk udara? Tidak apa-apa, mungkin aku hanya berhalusinasi. Liang Zero, kenapa bisa mengejar sampai ke bandara? Risiko ke daerah wabah ini sangat besar. Apakah kamu tidak berencana untuk bertemu keluarga lagi? Dibandingkan dengan keluarga, daerah wabah lebih membutuhkanku. Nyonya, ini peringatan terakhir. Kalau kamu terus mengganggu ketertiban lagi, kami terpaksa bawa kamu pergi. Tidak, tidak mungkin. Lin yang tidak mungkin meninggalkan aku. Dia tidak mungkin tidak mau aku. Wah, perempuan ini gila ya? Demi seorang pria, sampai segitunya? Pasti ada masalah. Pesawat Profesor Lin sudah lepas landas. Silakan pulang. Keluarkan dia. Guming, kamu yang mengusir Lin yang pergi. Kamu harus masuk neraka. Sempurna. Asisten Heu Hilaya, foto Lin Yang. Itu kan harta kesayangan direktur utama. Direktur utama sudah bilang berkali-kali, jangan sentuh foto itu. Dia kali mati aja. Iya betul. Kenapa? Wajah kalian pada pucat semua. Atau mungkin, merasa aku tidak pantas? Asisten Gu, jangan keterlaluan. Direktur utama kembali. Balinya kenapa? Yang di kandungannya itu anakku. APA. Pantasan, waktu direktur utama mual-mual hamil dulu. Dia lebih perhatian daripada siapapun. Mulai hari ini, grup Siang hanya punya satu tuan rumah laki-laki. Yaitu aku. Asal kalian nurut saja, aku dan Shiro tidak akan menyia-nyiakan kalian. Bakar sampah-sampah ini untukku. Asistenku, foto Lin Yang. Direktur utama setiap hari sampai bersihkan berkali-kali, hati-hati. Dibakar gitu saja, kayaknya. Damn, gue suruh bakar ya bakar.
Siapa yang berani sebut Lin Yang lagi, gue pecat dia. Berhenti. Guming, gue pecat kamu dulu. Direktur utama, akhirnya Anda datang. Sayang, kamu datang. Aku sudah bilang ke semua orang. Kamu adalah wanitaku. Mulai sekarang, perusahaan ini. Kita berdua yang urus bersama, pasti makin sukses. Kalian keluar dulu. Sayang, kamu suruh mereka keluar, mau lagi ya? Sekarang juga kupuaskan kamu. Mau puaskan aku bagaimana? Kalau bukan karena kamu yang menghasut. Lin Yang mana mungkin tinggalkan aku. Kamu benar-benar harus mati. Sayang, Mulai hari ini, kamu dipecat dari grup Siang. Aku akan blacklist kamu seantero kota. Tidak, aku akan memblokirmu di seluruh provinsi dan industri. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada pengemis, bahkan tidak bisa mengemis. tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu adalah Guming. Kalian siapa? Jangan halangi jalanku. Kami dari Departemen Hukum Grup Siang. Manajer yang melaporkanmu, mengambil alih villa pribadinya secara ilegal dan menyalahgunakan dana perusahaan. Kami memberitahukan bahwa kamu ditangguhkan untuk diselidiki. APA. Villa itu dibelikan untukku oleh Liang Xiro. Uangnya juga dihabiskan untukku oleh Liang Xiro. Jangan memfitnahku, kalimat-kalimat ini, simpan saja untuk persidangan. Bicara nanti. Hei kamu, kalian ngapain? Kalian Liang Xiro, kamu ini perempuan. Aku sudah menemanimu selama bertahun-tahun. Kamu bisa berbalik begitu saja, kamu ini perempuan. Lepaskan aku. Bawa dia. Sayang, aku sudah menangani Guming. Jika kamu masih tidak bisa memaafkanku, maka aku akan pergi ke Afrika Selatan mencarimu. Maaf Pak Direktur, lokasi Bapak Lin adalah zona wabah. Jika Anda ingin membeli tiket, harus melalui persetujuan dulu. Lin Yang, tunggu aku dapat persetujuan, aku akan segera mencarimu. Pak Direktur, dia setiap hari menghadang di pintu rumah sakit, mencari persetujuan Anda. Apakah Anda akan terus menghindarinya? Bukan aku yang menghindarinya. Dia tidak pantas menemiku. Lin Yang adalah saudaraku. Siapa yang menyakiti Lin Yang? Aku akan bermusuhan dengannya. Jalan. Tunggu Pak Shen, membeli tiket ke zona wabah Afrika Selatan. Harus melalui persetujuan Anda, tolong setujui permohonanku. Biarkan aku pergi mencari Lin Yang. Aku bersujud padamu, tolong setujui permohonanku. Tanpa Lin Yang, aku benar-benar tidak bisa hidup. Pak Shen tolong. Pak Direktur, dia seorang ibu hamil bersujud di sini, kita aduh. Pak Shen, terima kasih. Aku berjanji akan mengakui kesalahanku pada Lin Yang. Tidak akan pernah mengkhianatinya lagi. Liang Xiro, jika kamu masih manusia, jangan pergi ke Afrika Selatan menyakiti Lin Yang. Menyakiti Lin Yang adalah suamiku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Benarkah? Kalau begitu aku tanya. Setiap kali Lin Yang sakit perut, kamu di mana? Sakit perut? Lin Yang tidak punya sakit perut. Sayang, perutku agak tidak enak. Sayang, aku akan pergi berbisnis dengan asisten Gu. Aku akan pulang agak malam hari ini. Sayang. Saat Lin Yang kambuh sakit maagnya, kamu sedang bersenang-senang dengan pria tampan bernama Guming itu, ya? Bersenang senang kom. Aku tanya lagi, luka di tangan Lin Yang. Bagaimana bisa terjadi? Sayang, sup yang kamu masak agak hambar. Bisa masak lagi satu panci. Kalau hambar, nanti aku tambahkan garam, jadi tidak hambar lagi. Tapi, aku ingin kamu masak lagi satu panci. Baiklah, sesuai keinginanmu. Aku tanya lagi. Ini salahku, aku seharusnya menghargai Lin Yang. Aku seharusnya tidak membuatnya pergi.
Dekan Shen. Guming sudah aku tangani, anak dalam kandunganku. Aku juga bisa menggugurkannya. Aku ingin memulai lagi dengannya, tolong kabulkan permintaanku. Kamu pikir anak dalam kandunganmu adalah anak Guming? Dekan Shen, apa maksudmu? Anak dalam kandunganku. Bukan anak Guming. Mungkin anak Lin Yang. Tapi Lin Yang punya masalah sperma lemah. Bagaimana mungkin? Sperma lemah. Haha, laporan pemeriksaan tahunan Lin Yang. Selalu kamu yang mengambil. Masa kamu tidak pernah melihatnya? Aku. Halo, ini laporan pemeriksaan Dr. Lin Yang Lin. Silicon Diambil. Terima kasih. Apakah kamu benar-benar mengenal Lin Yang? Kamu bahkan tidak peduli dengan kesehatan suamimu sendiri. Apa hakmu untuk mendapatkan maafnya? Dekan Shen, aku benar-benar tahu salahku. Awalnya aku hanya ingin meninggalkan anak untuk Lin Yang. Baru aku mencari Guming. Sekarang Lin Yang sudah tahu kebenarannya. Aku pasti tidak akan mempertahankan anak ini. Zero, aku tahu tubuhku tidak sehat. Tapi aku akan berusaha seumur hidup untuk membuatmu bahagia. Maukah kamu? Anak ini yang membuat Lin Yang pergi. Nak, aku beritahu kamu. Lin Yang dalam hal itu belum tentu lebih buruk dari Guming. Saya sarankan kamu sebaiknya memeriksanya dulu sebelum memutuskan. Menggugurkan anak ini agar tidak menyesal. Kalau saya tidak menggugurkan anak ini, saya yang akan menyesal. Dekan, jangan pergi, tolong. Berikan saya kesempatan lagi untuk mengakui kesalahan. Tolong sampaikan pada Lin Yang. Anak Guming akan saya gugurkan, suruh dia kembali. Dekan Shen. Mobile. Dekan Shen. Sudah, anak ini akhirnya akan hilang. Wanita Liang Siro ini memecat saya, mengambil uang saya, sudah cukup, masih menyuruh orang memukul saya. Tapi untungnya, dia mengandung anak saya. Asal saya bisa memanfaatkan anak ini, saya pasti bisa bangkit lagi. Cepat, ibu melahirkan mengalami pendarahan. Siapkan operasi. Lin Yang, Sudah sampai saat ini, kamu masih memikirkan Lin Yang. pergi sana. Lin Yang. Nyonya Liang, kamu sedang mengalami pendarahan, jangan bergerak sembarangan. Sepertinya langit tidak ingin kalian bersatu kembali. Liang Zero, angkat telepon. Mari kita bicara tentang anak ini. Dokter, dokter. Anak tidak bisa diselamatkan. Tidak usah diselamatkan, lakukan dengan bersih. Nyonya Liang, kondisi kesehatanmu saat ini tidak cocok untuk melakukan aborsi paksa, operasi paksa. Akan menyebabkan kemanjulan di masa depan. Itu lebih baik. Anak ini hanya akan menjadi aib jika ada di dalam perutku. Tapi anak ini sudah 4 bulan. Anda benar-benar tidak mau mempertimbangkan lagi? Mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan untuk memberitahu Lin Yang bahwa aku mengandung anak Guming. Aku lebih baik mati daripada melahirkan anak ini. Setidaknya, tunggu sampai kondisi tubuhmu lebih baik sebelum melakukan operasi. Tidak perlu menunggu, sekarang juga. Berdasarkan APA, kamu mengambil keputusan sendiri untuk menggugurkan anakku? Keputusan apa yang kamu buat, bukan urusanmu. Bukan anak Lin Yang. Tidak perlu ada. Sial, lagi-lagi karena Lin Yang tidak ada anak. Bagaimana aku bisa memanfaatkanmu di masa depan? Dokter, segera atur operasi. Berhenti, jangan pergi, Liang Siro. Kamu pikir dengan menggugurkan anak ini, Lin Yang akan kembali padamu? Lin Yang sudah tidak mencintaimu lagi. Kita berdua memang cocok. Cocok? Kamu cuma anjing yang aku pelihara. Bahkan jari kelingking Lin Yang pun tidak bisa menandingimu. Tuan,
Jika Anda terus mengganggu pekerjaan kami akan mengusir Anda. Operasi sangat sukses, Nyonya Liang. Anak sudah digugurkan, Anda harus banyak istirahat. Tubuh akan cepat pulih, Lin Yang. Aku sudah menghapus semua yang berhubungan dengan Guming. Kamu akan memaafkanku dan memulai lagi bersamaku, kan? Oh ya, ambilkan ponselku, aku akan memberitahunya. Direktur, lihat apa yang aku temukan di folder Guming. Folder Guming. Guming, tingkat kelangsungan hidup sperma 0,02%. Guming, kamu mandel. Kamu yang mengusir Lin Yang, kamu pantas menerimanya. Lalu anak dalam perutku, Kamu pikir anak dalam perutmu adalah anak Guming? Lin Yang dalam hal itu belum tentu lebih buruk dari Guming. tidak mungkin kebetulan seperti ini. Bulan depan masa ovulasi, kita berusaha punya bayi, ya? Nanti saja, jangan terlalu memaksakan diri. Sayangku. Meskipun kamu belum tahu kapan akan datang. Lin Yang seharusnya juga suka anak-anak, kan? TAPI. Tidak mungkin. Aku pasti tidak hamil. Anak Lin Yang. Anak sudah digugurkan? Ya, kenapa, dokter? Aku dan Lin Yang akan memulai lagi. Aku pernah hamil anak pria lain. Jangan dibicarakan lagi, anak pria lain. Tidak, aku baru saja membandingkannya dengan database. Ternyata kamu hamil. Anak suamimu, Lin Yang? Bagaimana mungkin? Suamiku punya masalah sperma lemah. Aku tidak percaya anak dalam perutku adalah miliknya. Kalian semua membohongiku. Apakah suamimu pernah memberitahumu? Dia punya masalah sperma lemah? Dia pernah mendonorkan darah untukku. Tubuhnya selalu tidak sehat. Jadi, kamu juga tidak tahu apakah suamimu benar-benar punya masalah sperma lemah? Ya, Nyonya Liang? Database tidak mungkin salah. Kamu selalu hamil. Anak Lin Yang. Artinya, aku sudah berusaha mati-matian mencari Guming untuk menjadi pengganti, ternyata selalu salah. Suamiku punya kemampuan untuk memiliki anak. Nyonya Liang, jangan terlalu sedih. Anak bisa dimiliki lagi, tapi bagaimana aku bisa memilikinya? Suamiku sudah tidak menginginkanku lagi, bagaimana aku bisa memilikinya? Killer, kalian semua keluar. Pak Direktur, dan kamu juga keluar. Lin Yang, aku yang salah padamu. Aku seharusnya tidak berselingkuh dengan Guming, mengkhianatimu. Apalagi membuang anak kita. Aku adalah seorang pendosa. Aku pantas mati. Istriku. Jangan menangis, aku datang untuk menjemputmu pulang. Suamiku, akhirnya kamu kembali. Aku sudah menunggumu lama sekali. Semua ini salahku. Aku berjanji tidak akan mengkhianatimu lagi. Aku tidak akan bersama pria lain lagi. Suamiku, aku sangat merindukanmu. Suamiku, aku salah. Sekelompok orang tidak berguna. Sudah berapa lama?
masih tidak bisa menghubungi Linyang. Kami di sini untuk bekerja, bukan mencari orang. Apa katamu? Jika tidak bisa menemukan Linyang, kalian semua tidak perlu bekerja di sini lagi. Keluar. Apakah aku tidak akan bisa melihatmu lagi seumur hidupku? Aku menyuruh kalian mencari Linyang. Apakah kalian semua tuli? Pak Direktur, ini makan siang yang Anda minta. Makanan yang tidak enak lagi, aku sudah bilang tidak suka. Tapi, ini semua adalah masakan dari koki utama Hotel Bintang 5. Pak Direktur, Anda sebenarnya suka makan apa? Istriku, aku juga membuat sup ikan mas favoritmu. Coba cicipi. Bagaimana? Enak sekali, suamiku, sup ikan mas yang kamu buat. Adalah sup terenak di dunia. Aku ingin minum sup ikan mas yang dibuat suamiku. Pak Direktur, bisakah Anda menandatangani dokumen kerja ini? Anda sudah menunggu di bandara selama 5 tahun. Tapi Tuan Lin belum juga kembali. Omong kosong, selama aku terus menunggu. Lin yang pasti akan kembali. Lima tahun, tidak menyangka kita bisa kembali lagi. Suamiku kembali. Ayah, ini kampung halamanmu? Benar, ini kampung halaman ayah dan bibi. Bagaimana dia bisa memiliki anak dengan wanita lain? Akila wanitanya, yang melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Seharusnya aku. Tunggu, jangan pergi. Linyang adalah milikku. Siapapun tidak boleh merebutnya dariku. Ayah, aku ingin makan apel. Ayah, aku juga ingin makan apel. Baik, ayah akan mengupasnya untuk kalian. Kakak Lin, mereka jelas bukan anak kandungmu. Kenapa kamu biarkan dia memanggilmu ayah? Ayah kandung mereka meninggal saat ikut saya ke daerah wabah. Dia gugur, meskipun saya selamat. Tapi saya juga punya tanggung jawab untuk merawat anak-anak mereka. Kalau bukan karena ingin mengurus kedua anak ini, saya tidak akan kembali ke negara ini. Mungkin juga tidak akan bertemu Liang Zero. Sudah lama sekali, pasti dia sudah lupa saya. Sayang. Ayah, hari ini bisa lebih banyak memelukku? Tentu saja. Nanti setiap hari kita peluk, ya? Kakak Lin, bahan untuk pengobatan gratis sudah siap. Anak-anak juga sangat menantikannya. Hari-hari ini, terima kasih sudah menemani anak-anak, kamu pasti lelah. Ini air yang saya beli untukmu. Kakak Lin, bagaimana kamu tahu saya suka? Minuman rasa pik? Wajahmu merah sekali. SST, jangan ngomong sembarangan. Kakak Lin, waktu pengobatan gratis sudah hampir tiba, ayo kita pergi. Lepaskan tanganmu. Sayang. Kamu dalam apa? Ayah, siapa tante ini? Tant? Tidak, saya tidak menerima ini. Kamu tidak menerima apa? Sayang, bagaimana bisa anak kita memanggilnya tante? Kita. Saya tidak ingin memarahi di depan anak-anak, cepat pergi dari sini. Tante, ayahku tidak ingin melihatmu. Jangan ganggu ayahku. Nyonya Liang, Kakak Lin, masih ada urusan penting, jangan ganggu dia. Pasti kamu yang merayu suamiku, baru berapa tahun ini. Kamu sudah melahirkan 2 anak untuknya. Kamu ngomong apa? Saya dan Kakak Lin bersih.
Masih pura-pura, pasti kamu yang merebut suamiku. Mati saja kamu. Kamu masih berani memfitnah Shen Yao. Apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri tidak tahu? Sayang, dulu kamu tidak pernah bicara kasar padaku. Pasti kamu yang menghasut ini. Sudah cukup gila kamu? Jauh-jauh dari kami. Ayo kita pergi. Sayang, jangan pergi, ya? Selama ini saya tahu salah. Rumah selalu menyimpan tempatmu. Maafkan saya dan pulanglah bersama saya. Hal-hal yang sudah lewat, saya tidak peduli lagi, apalagi memaafkan. Kalau kamu masih mengganggu saya, jangan salahkan saya jika tidak ramah. Tante jahat, kamu jauh-jauh dari ayahku. Jangan mendekati ayahku. Tunggu, jangan pergi. Kakak Lin sebelumnya di dalam negeri, kamu sudah menyakitinya berkali-kali. Setelah dia pergi ke luar negeri, setiap hari sibuk menyelamatkan orang. Hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Jika kamu benar-benar peduli padanya, seharusnya kamu mempertimbangkannya dengan baik untuknya. Ayo pergi. Sayang, aku tahu kamu tidak tega meninggalkanku. Aku tahu. Kamu tidak tega melihatku kehujanan. Sayang, bukankah kamu harus lembur hari ini? Aku lihat di luar hujan deras, aku tidak tenang. Jadi aku datang menjemputmu. Sayang, aku tahu aku salah. Aku tidak akan mengulangnya lagi. Lihat, Lin Yang sudah tidak mencintaimu lagi. Di dunia ini, hanya aku yang masih peduli padamu. Kenapa kamu? Sayang, kamu sudah basah kuyup, ayo ikut aku ke hotel. Seperti dulu. Bukankah aku sudah bilang sejak dulu? Kalau berani ikut campur urusanku dengan Lin Yang, aku akan membunuhmu. Lin Yang sudah tidak mencintaimu lagi. Kenapa kamu tidak bisa melepaskannya? Jika aku bisa mengulang semuanya, aku tidak akan menyerahkannya kepada wanita lain. Aku benci semua orang yang memisahkan. Aku dan Lin Yang, aku lebih membenci diriku sendiri. Aku benci karena telah menyakitinya, aku juga benci kamu yang telah memisahkan. Pernikahanku dengannya. Sudah cukup. Kamu bilang aku menghancurkan pernikahanmu dengan Lin Yang. Kalau bukan karena kamu yang mencari sensasi, bagaimana mungkin aku bisa mendekatimu sedikit demi sedikit, sampai keranjangmu? Pada dasarnya, kamu hanyalah orang yang berpura-pura suci, tapi melakukan hal-hal kotor. Kamu diam. Kenapa? Terkena omonganku jadi malu ya? Dulu waktu kamu menggodaiku, wajahmu penuh kenikmatan. Sekarang sudah puas, baru tahu menyalahkanku. Memukalku. Memukalku ada gananya? Bisakah itu mengembalikan semuanya? Ingat baik-baik, Lin Yang tidak bisa punya anak. Akulah yang memberimu anak. Kamu belum melihat laporan itu kan? Aku tidak peduli laporan apapun, kamu telah menggugurkan anakku. Aku mau kamu menggantinya. Setelah membaca laporan ini, baru kamu bicara. Sudah jelas siapa yang tidak bisa punya anak. Kenapa bisa begini? Sekarang Lin Yang sudah kembali. Asalkan aku meminta maaf dengan tulus, dia pasti akan memaafkanku. Dan kamu, sampai mati pun hanya akan menjadi pengemis kutu busuk yang tidak bisa minta makan. Karena kamu sudah menghancurkan aku juga akan membuatmu kehilangan Lin Yang selamanya. Hidup dalam penderitaan seumur hidup. Selamat ya Lin Yang, kali ini dalam melawan pandemi di Afrika Selatan. Pengobatan berhasil dengan sempurna, kamu sebagai ketua tim, patut mendapat pujian utama. Lao Shen, dalam melawan pandemi di Afrika Selatan kali ini, banyak dokter yang berjuang. Di garis depan menyelamatkan nyawa, pujian utama seharusnya diberikan kepada mereka. Kamu masih saja suka memikirkan orang lain. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Dua anak yang kamu adopsi ini, jika ada kebutuhan apapun, Sedgerbear tahu aku, Yao Yao. Biasanya, tolong bantu Lin Yang lebih banyak. Ayah, kamu tenang saja, aku pasti akan merawat Kakak Lin dan dua anak ini dengan baik. Lin Yang. Guming, kamu datang ke sini untuk apa? Kamu sudah menghancurkan segalanya, aku datang untuk membunuhmu. Berani berbuat onar di wilayah Shenshan. Kamu pikir keamanan di sini hanya pajangan? Kumpulkan semua petugas keamanan, ke kantorku, panggil orang, terlambat. Coming. Ayah, Mari kau. paman jahat, kamu berani menyakiti ayahku.
Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Hati-hati. Zero. Kenapa kamu? Bawa dia pergi, serahkan ke polisi. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Zero. Kenapa? Kenapa kamu menahan pisau untukku? Apakah itu layak? Suamiku, maafkan aku. Tuan Liang, suami kamu Lin benar-benar semakin menarik. Belakangan ini banyak wanita kaya yang menanyakan tentangnya. Benar, pria ini, meskipun sangat mencintai istrinya, kalau tidak ada anak yang mengikatnya, pasti akan tergoda oleh wanita lain di luar sana. Jika saat itu aku menerima teleponmu, apakah anak kita akan memanggilku Mama? Jangan bicara lagi. Aku akan membantu menghentikan pendarahanmu. Suamiku, sebelumnya aku melakukan banyak kesalahan, tapi di kehidupan selanjutnya, aku masih ingin bertemu denganmu. Tapi sebagai diriku yang bersih, tanpa kesalahan dan pengkhianatan. Bertemu denganmu. Selama kamu pergi ke luar negeri, dia hampir setiap hari datang. Meminta persetujuan, ingin sekali pergi ke luar negeri mencari kamu. Aku mengikuti keinginanmu, menolaknya dengan tegas. Tapi dia semakin ngotot, beberapa kali. Bahkan sampai kepalanya terluka. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia masih bisa bangun? Ini agak sulit dikatakan, terakhir kali aborsi. Tubuhnya tidak pulih dengan baik, kali ini dia kehilangan banyak darah. Ditambah depresi kronis, meskipun terlepas dari bahaya maut. Tubuhnya nanti tidak akan sebaik dulu. Aku dan Liang Zero. Meskipun sudah tidak mungkin lagi, tapi dia menyelamatkan nyawaku. Aku tidak bisa hanya dia melihatnya mati. Aku akan mencari kasus penyelamatan yang relevan, aku tidak akan membiarkannya mati. Lin Yang, pernahkah kamu berpikir, dulu karena kamu menyelamatkannya dalam kecelakaan, dia jatuh cinta dan menikahimu. Sekarang kamu menyelamatkannya lagi. Mungkin setelah dia bangun, dia akan semakin tidak bisa meninggalkanmu. Tapi aku juga tidak bisa hanya dia melihat seseorang yang menahan pisau untukku. Mati begitu saja. Masih seperti kata-kata itu, melihat orang mati tanpa menolong. Lalu apa artinya menjadi dokter? Ayah, kami datang membawakanmu makan. Ayah senior yang membuatkanmu daging merah. Benarkah? Terima kasih ya. Ayah setiap hari di rumah sakit menyembuhkan orang. Ayah yang paling lelah. Ayah senior jatuh. Kamu suka pedas sedikit, jadi dia sengaja mengurangi saus pedas. Coba kamu cicipi. Sepertinya, masakan Shen Yao Jie sudah semakin baik. Ini bukan tante jahat itu? Kenapa ayah menyelamatkannya? Dia pernah mengkhianati ayah. Ayah jangan pedulikan dia. Kalian ingat kata-kata ayah, di dunia ini. Hanya orang jahat besar yang pantas mati, yang lain tidak bisa tidak membuat kesalahan, kita bisa memilih untuk memaafkan. Atau tidak memaafkan, tapi ini bukan alasan sebagai dokter. Untuk melihat orang mati tanpa menolong, mengerti? Kami mengerti ayah, ini yang sering kamu katakan. Hati seorang dokter yang penuh kasih kan? Liang Zero, kamu menyelamatkan nyawaku. Masa lalu tidak akan kupermasalahkan lagi, tapi kita juga tidak akan memiliki masa depan lagi. Setelah kamu bangun, semoga kamu bisa memiliki kehidupan baru. Kalian berdua sudah makan belum? Aku ternyata masih hidup, terkena pisau ini benar-benar berharga. Kalau bukan aku, yang terkena pisau pasti suamiku. Dia seharusnya memaafkanku, kan? Kali ini aku pasti akan menjadi istri yang sempurna. Menemani suamiku menjalani hidup dengan baik. Pasien 317 dan 405, setelah minum obat, tetap di rumah sakit. Amati dulu, kalau tidak ada masalah, bisa diatur untuk pulang. Baik, Dr. Lin.
suamiku. Kakak Lin. Ayah, Mereka lagi, apa hak mereka? Untuk berada di samping suamiku, sungguh. Kenapa kalian datang? Kakak Lin. Hari ini kan ulang tahunmu, aku dan anak-anak sengaja memilihkan hadiah ulang tahun untukmu. Benarkah? ayah, cepat buka lihat. Ini hadiah yang kami pilih dengan hati-hati. Untukmu, ayah, cepat lihat. Hadiah ulang tahun ini, Kak Yao menghabiskan gaji setengah bulan untuknya. Dasi yang modelnya kuno dan tidak pantas dipakai. Berani Beraninya memberi suamiku. Kalau memberi, beri yang mahal. Suamiku tidak akan tertarik. Oxford, setelah hilang saat pengobatan gratis. Lama tidak menemukan model yang sama. Sebenarnya, aku minta teman di luar negeri mencari selama 3 bulan. Ah bukan, maksudku, aku kebetulan melihatnya. Terima kasih, aku sangat suka. Kak Yao setiap hari harus melihat foto ini. Baru bisa tidur. Kopi Kak Lin, hanya tambahkan sepertiga gula. Jaga malam, harus bawa selimut, tidak boleh melihat wajah tidurnya lagi. Kak Yao, jangan-jangan kamu suka ayah? SSST, jangan ngomong sembarangan, Kak Lin. Jangan dengarkan omongan anak-anak, kembalikan padaku. Aku tidak akan mengembalikannya. Kembalikan, cepat. Dulu aku memberi hadiah pada suamiku, dia tidak pernah sebahagia ini. Iya, dulu suamiku yang tahu. Berapa banyak gula yang aku suka di kopi, tapi aku tidak tahu. Berapa banyak gula yang dia butuhkan setelah kejadian dengan Guming. APA Haku. Untuk meminta maafnya? Sekarang, dia mungkin tidak ingin disakiti olehku lagi. Kak Lin kenapa? Ah, tidak ada. Mungkin aku salah lihat. Kak Lin. Hari ini waktunya mengganti obat Liang Shiro. Ayo kita pergi bersama. Ayo. Mana orangnya? Pasien di kamar 317. Profesor Lin, pasien di kamar 317 sudah pulang setelah dia bangun. Kondisi tubuhnya sekarang sama sekali tidak memungkinkan untuk pulang. Kalian tidak tahu? Kami tidak bisa menghentikannya sebelum dia pergi. Dia meminta saya untuk menyampaikan satu kalimat kepada Anda. Apa? Dia bilang, setelah mati 2 kali baru mengerti, cinta sejati bukanlah memiliki, tapi melepaskan. Sayangnya dia sadar terlalu terlambat, sampai tidak punya hak untuk mengatakan maaf. Sama sekali. Semoga kepergiannya tanpa pamit bisa membuat Anda melupakan kenangan yang tidak menyenangkan. Tuan Lin, ini adalah perjanjian yang diserahkan oleh CEO Liang. Sebelum pergi, dia meminta kami untuk menyerahkan semua saham perusahaan kepada Anda. Silakan tanda tangan di perjanjian ini. Mulai sekarang, Anda adalah ketua dewan kami. CEO Liang juga berpesan, keuntungan perusahaan di masa depan bisa digunakan untuk kegiatan medis amal atau pengobatan gratis. Dia berharap Anda tidak kesulitan dana saat melakukan kebaikan. Bukankah perusahaan ini bernama Grup Siang? Kenapa jadi Grup Linyang? Maksud CEO Liang, dia tidak ingin mengganggu Anda lagi. Jadi, nama grup pun diubah. Foto-foto ini. Semua sudah diperbaiki. Ya, dulu Guming merusak foto Anda. Saat itu CEO Liang sangat marah. Setelah menghajar Guming, dia mengambil pena dan memperbaiki foto-foto ini satu persatu. Grab Shi Yang. Dia begadang beberapa malam. Tuan Lin. Tuan Lin, Anda sudah kembali. Oh ya Tuan Lin. Saat Anda pergi ke luar negeri, mobil asing itu lagi-lagi menghalangi pintu rumah Anda, kami pun melakukan seperti yang Anda perintahkan. Kami menghancurkan mobil itu, saat itu istri Anda sangat mendukung kami. Liang Zero mengizinkan kalian menghancurkan mobil? Ya, bahkan setelah itu, dia memberi kami uang lelah. Sayang, aku sudah mengatur password pintu rumah dengan tanggal lahirmu. Agar kamu selalu ingat password pulang.
Sudah lama berlalu. Dia mungkin sudah mengganti passwordnya. April 21st, suamiku menemukan. Aku dan Guming berselingkuh, dan di hari ini juga. Aku kehilangan orang terpenting dalam hidupku. 23 April, setelah suamiku pergi. Aku mulai mengalami insomnia sepanjang malam, aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan suamiku muncul, aku menyesal. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa, tanggal 25 April. Aku membawa formulir aplikasi untuk meminta persetujuan Dekan Shen. Tapi Dekan Shen sama sekali tidak setuju aku mencari Lin Yang. Hari itu juga, aku baru menyadari bahwa seringkali aku mengabaikan perasaan suamiku. Aku benci kecerobohanku sendiri. Tanggal 28 April, setelah aku menggugurkan anak, baru aku sadar bahwa yang aku gugurkan adalah anakku dan suamiku, bukan anak Guming. Hari itu, aku merasa ingin mati saja. Liang Zhiro. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Semoga kamu juga bisa melihat ke depan dan menemukan hidup baru untuk dirimu sendiri. Katanya, dokter-dokter yang datang untuk pengobatan gratis ini semuanya dari kota provinsi. Keahlian medis mereka sangat hebat. Sebentar lagi biar mereka memeriksa batukmu ini, siapa tahu bisa sembuh. Ini penyakit lama, dulu waktu masih muda. Melakukan kesalahan, dan tidak merawat diri dengan baik, jadi. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan waktu muda? Kamu tidak perlu menghukum dirimu sendiri seperti ini. Oh ya? Hari ini kalau ada pasien yang sulit diobati, semuanya dirujuk ke rumah sakit kita, biayanya aku yang tanggung. Baik, Dekan Lin. Halo, ada yang bisa saya bantu? Apakah Anda datang untuk berobat? Tidak, terima kasih. Grup Xiang sekarang berkembang dengan baik. Maukah kita kembali untuk melihatnya?